Video lipid bagian ketiga akan membahas metode-metode untuk mengukur oksidasi lipid. Secara umum, tidak ada satu uji tunggal yang dapat mengukur setiap tahap dalam oksidasi lipid. Kemarin kita belajar lipid itu awalnya membentuk hidroperoksida. Ada metode yang mengukur jumlah hidroperoksida itu sehingga dia akurat untuk awal oksidasi. Tapi kita perhatikan juga bahwa hidroperoksida itu nantinya banyak terurai menjadi aldehida, keton. Ada metode yang mengukur bilangan karbonil atau mengukur senyawa karbonil tertentu dalam campuran minyak, dalam minyak yang mengalami oksidasi tersebut. Tentu metode itu akurat untuk bagian pertengahan hingga akhir oksidasi. Ada juga metode yang mengukur pada epoksidanya dan lain sebagainya. Jadi metode yang akurat untuk tahapan awal autooksidasi belum tentu akurat untuk tahap pertengahan atau akhir dari autooksidasi. Oleh karena itu, mengetahui bagaimana mekanisme berlangsungnya autooksidasi, hal yang telah kita pelajari di video pertama dan kedua, itu akan sangat membantu kita dalam memahami metode mana yang cocok untuk kita pilih dalam mengukur autooksidasi lipid tersebut. Pendekatan ini perlu bagi mahasiswa analisis kimia, agar mahasiswa analisis kimia tidak hanya sekadar menggunakan metode uji tertentu tanpa memahami metode itu tepatnya untuk yang mana, metode mana yang baik untuk kondisi yang mana. Itu adalah yang diharapkan dari video ini. Diharapkan mahasiswa mengetahui metode yang tepat untuk sampel uji yang diukur. Metode uji juga belum tentu bisa diaplikasikan pada semua bahan pangan atau kondisi pemrosesan secara sama baiknya. Jadi yang cocok untuk sampel misalnya lemak hewani belum tentu cocok untuk minyak nabati. Saya kira ini faktor matriks bahan pangan yang tentunya relevan pada hampir semua metode uji, bukan hanya untuk lipid saja. Oleh karena itu, biasanya kita memerlukan lebih dari satu uji gabungan untuk mendapatkan hasil pengukuran oksidasi lipid yang akurat. Nah, di sini akan disebutkan banyak metode yang telah digunakan untuk mengukur oksidasi lipid. Metode pertama adalah bilangan peroksida. Barangkali metode ini adalah yang paling populer untuk mengukur oksidasi lipid. Jadi di sini ROOH yang kita kenal sebagai hidroperoksida dan merupakan produk awal utama autooksidasi akan diukur. Cara mengukurnya adalah berdasarkan kemampuan ROOH bereaksi dengan Ki, kalium iodida, untuk membebaskan iodin, I2. Lalu I2-nya bisa kita titrasi secara iodimetri. Atau kita bisa memanfaatkan kemampuan ROOH ini mengoksidasi ion besi 2 menjadi ion besi 3. Metode tiosianat yang tentunya bisa dikembangkan ke arah spektrofotometri untuk mengukur serapan warna. Biasanya Fe13 kemudian dikompleks lagi dengan tiosianat tadi kan, menimbulkan warna khas, warnanya diukur dengan spektrofotometer. Bilangan peroksida dinyatakan dalam mili ekuivalen oksigen per kilogram lemak. Namun metode ini bisa dikatakan sangat empiris, ketepatannya diragukan, hasilnya juga beragam, bergantung pada prosedurnya yang dipakai. Misalnya tadi kan ada iodimetri, ada spektrofotometri. Juga bergantung pada suhu pengujian. Karena kalau suhunya agak tinggi, si hidroperoksida ini mungkin akan bisa terurai sebagian sehingga terjadi galat negatif di dalam pengukuran. Namun terlepas dari empirisivitas dari uji tersebut, selama berlangsungnya oksidasi, bilangan peroksida ini tetap bermanfaat untuk kita ukur. Karena kalau kita lihat di sini, bilangan peroksida itu selama proses ini ya, kalau kita lihat kurva yang pertama yang naik tinggi ke atas ini adalah kurva pengambilan oksigen. Jadi ketika oksigen semakin diambil, nah di sini mulai terjadi ketengikan, tensidity, maka kita lihat bilangan peroksida pun mulai naik ketika ketengikan itu dimulai.
dia akan memuncak sampai pada satu titik tertentu yang sudah kita pelajari di video pertama. Titik tertentu ini ketika laju penguraian mulai melewati laju pembentukan hidroperoksida. Maka peroksida itu kemudian akan berbalik turun sampai habis seiring dengan terbentuknya produk-produk sekunder seperti aldehida, kemudian keton, epoksida, dan lain-lain. Jadi metode ini tetap valid atau sahih untuk mengukur tahap awal dari proses autooksidasi. Hanya saja hati-hati dalam memaknai bilangan peroksida ini. Bilangan peroksida yang rendah belum tentu berarti bahwa kondisi lipidnya masih baik. Karena bilangan peroksida yang rendah bisa berarti di tahap awal ini, artinya ketika ketengikan baru mulai atau belum terjadi, tapi bisa juga berarti di sini, yaitu ketika justru autooksidasi telah sebegitu jauh berlangsung sampai peroksidanya sudah tidak terukur lagi. Nah, oleh karena itu, bilangan peroksida harus selalu ditandem dengan metode uji lain yang mengukur produk-produk sekunder ini. Jika metode pengukuran produk sekunder ini juga memberikan hasil yang rendah, maka kita bisa mengatakan bahwa minyak itu masih berkondisi baik, lemak minyak itu. Tapi kalau misalnya bilangan peroksidanya rendah, tapi misalnya metode uji lain yang menunjukkan produk sekunder ini malah tinggi, itu berarti justru minyaknya sudah sangat rusak parah, sehingga sampai peroksidanya pun sudah sedikit atau tidak terukur. Salah satu metode uji untuk produk sekunder itu adalah metode asam tiobarbiturat atau thiobarbituric acid, disebut metode TBA. Ini adalah struktur dari TBA. Ketika TBA berinteraksi dengan salah satu produk sekunder dalam oksidasi lipid yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu malonaldehida, antara lain terbentuk ketika kita mengalami autooksidasi di posisi alilik dari DNA terkonjugasi. Malonaldehida akan bertindak sebagai elektrofilinya, jadi gugus aldehida ini dua-duanya akan diserang oleh nukleofili yang ada di sini. Jadi kita tahu ini adalah keton, ini enol. Enol ini kalau bertautomerisasi menjadi keton, maka di sini akan menjadi bersifat bisa menyerang pada C karbonil yang bermuatan parsial positif. Lalu satu lagi molekul thiobarbiturat bereaksi dengan aldehida yang satu. Jadi ada dua molekul thiobarbiturat akan menggandeng sebuah molekul malonaldehida membentuk struktur seperti ini. Tapi ini juga ada sedikit kurang pas. Harusnya di sini nih ada rangkap dua ya. Ini rangkap dua. Di sini juga ada rangkap dua. Sehingga strukturnya menjadi praktis sangat terkonjugasi ya. Nah, bahan-bahan yang reaktif terhadap TBA itu umumnya hanya terbentuk signifikan jika asam lemaknya mengandung lebih atau bersama dengan 3 ikatan rangkap. Jadi kalau cuma oleat, linoleat, itu biasanya pembentukan ke malonaldehida ini tidak signifikan jumlahnya, karena malonaldehida itu terbentuk dari autooksidasi pada DNA yang terkonjugasi. Padahal kita sudah pelajari bahwa DNA terkonjugasi itu banyak dihasilkan kalau asam lemaknya itu merupakan PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Jadi ikatan rangkapnya harus lebih dari 1. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau ikatan rangkapnya terlalu sedikit, maka kromagen atau kromofor malonaldehida ini jumlahnya menjadi berkurang, sehingga TBA akan memberikan hasil yang juga rendah. Begitu. Jadi metode TBA bagus untuk mendeteksi kerusakan atau autooksidasi lipid jika lipidnya itu sangat tidak jenuh. Tapi kalau lipidnya itu cenderung didominasi oleh asam lemak yang tidak jenuh tapi kurang dari 3 ikatan rangkap, maka barangkali TBA ini akan memberikan hasil yang selalu rendah. Bukan berarti bahwa lipid itu bagus kondisinya, tapi karena produk sekunder malonaldehidanya yang terbentuk hanya sedikit ketika ikatan rangkapnya hanya sedikit. Ini adalah contoh lain
bagaimana malonaldehida bisa dibentuk. Jadi selalu ya terjadinya adalah autooksidasi di sini di posisi alilik terhadap ikatan rangkap terkonjugasi ya. Di sini kemudian oksigen di sini yang radikal bisa menyerang ke karbon 15 membentuk suatu endoperoksida. Kemudian endoperoksidanya akan terputus sehingga ketika mengalami pemotongan atau dekomposisi radikal alkoksil di sebelah kiri ini dan di sebelah kanan ini, bagian tengah akan membentuk malonaldehida. Ini agak berbeda dengan pembentukan malonaldehida yang kita pelajari di video pertama ya. Kalau di video pertama setelah terbentuk radikal ini, nah bagian ini bukan CC, tapi ini adalah sudah ujung aldehidanya. Jadi ketika terpotong di sini, maka malonaldehida terbentuknya di sebelah sini. Anda bisa baca kembali video pertamanya untuk melihat bagaimana terbentuknya malonaldehida. Yang ingin ditunjukkan di sini adalah bahwa ketika rangkapnya semakin banyak, maka peluang untuk terbentuknya malonaldehida menjadi semakin besar. Karena ada rute-rute lain yang juga bisa menghasilkan malonaldehida. Itu sebabnya lipid yang banyak ikatan rangkapnya saja yang deteksi autooksidasinya bagus jika menggunakan metode TBA. Kelemahan lain atau kendala lain dari uji TBA adalah malonaldehida tidak selalu ada dalam sistem teroksidasi. Tadi saya singgung tadi ya. Nah, tapi bukan hanya itu. Yang bisa bereaksi dengan TBA bukan hanya malonaldehida. Alkanal atau aldehida, alkenal, dan juga dienal, 24 dienal, itu bisa membentuk pigmen kuning pada 450 nanometer dengan TBA. Sementara kalau ada dienal, jadi ada dienal lain ya selain 24 dienal, itu akan bisa membentuk pigmen merah pada 530 nanometer. Oleh karena itu, kalau kita melakukan pengukuran metode TBA, selalu dilakukan pengukuran serapan pada dua panjang gelombang maksimum tersebut, di 450 dan 530. Biasanya metode-metode AOAC atau metode uji yang standar sudah menyatakan hal itu di prosedurnya. Anda biasanya tinggal mengikuti itu saja. Paling tidak Anda mengetahui kenapa harus mengukur di dua panjang gelombang tersebut, karena ada dua serapan maksimum di sana. Kemudian bisa terjadi galat positif jika terdapat sukrosa. Padahal kita tahu sukrosa itu kan ada di gula pasir, dan gula pasir adalah komponen umum dalam suatu bahan pangan. Maka sukrosa ini juga bisa membentuk pigmen merah dengan TBA sehingga ada galat positif. Maka koreksi dengan blanko menjadi penting dalam uji TBA ini. Bukan hanya galat positif, galat negatif juga bisa terjadi karena malonaldehida yang di dalam sistem yang akan kita ukur dengan TBA juga bisa berinteraksi misalnya dengan protein. Sehingga jumlah malonaldehida bebasnya menjadi berkurang karena berinteraksi dengan protein. Maka dari itu juga koreksi blanko punya fungsi ini juga, yaitu untuk koreksi terhadap kemungkinan-kemungkinan galat positif maupun galat negatif. Metode uji yang ketiga itu adalah mengukur senyawaan karbonil total dan atsiri. Kita tahu bersama banyak sekali senyawa karbonil terbentuk selama proses autooksidasi lipid, baik yang rantainya masih panjang maupun yang sudah terpotong-potong hingga menjadi rantai pendek. Nah, senyawaan karbonil total itu akan mengukur keseluruhan senyawa karbonil tersebut, baik yang rantai panjang maupun yang rantai pendek. Metodenya dengan mengukur hidrazon yang kita tahu bisa terbentuk dari reaksi antara aldehida dan keton tersebut, reaksi adisi eliminasi dengan 24-DNPH atau 24-dinitrofenilhidrazina. Nah, masalahnya pada kondisi percobaan, yaitu prosedur uji, memungkinkan zat-zat antara yang tidak stabil seperti hidroperoksida ikut terdekomposisi sehingga memperbanyak jumlah senyawaan karbonil total dari yang semestinya karena ada tambahan yang terbentuk dari dekomposisi hidroperoksida selama pengukuran. Maka hal ini bisa menimbulkan galat positif. Oleh karena itu, hidroperoksida biasanya direduksi terlebih dahulu di awal prosedur untuk menjadi senyawa non-karbonil, atau reaksinya dilakukan pada suhu yang rendah, sehingga yang terukur benar-benar senyawaan karbonil total yang memang terbentuk dari autooksidasi lipid tersebut.
Dengan menggunakan distilasi biasa atau vakum, kita juga bisa memisahkan senyawa karbonil rantai pendek. Kita tahu kan banyak juga ya rantai pendek seperti astaldehida ya atau glioksal. Maka kita juga bisa mengukur kadar senyawa karbonil yang atsiri, jadi yang tersuling di distilat itu kemudian direaksikan dan diukur dengan GC. Kita tahu bersama bahwa ketika mulai terbentuk banyak senyawa karbonil rantai pendek yang atsiri, itu menandakan bahwa autooksidasi telah berlangsung sedemikian jauh. Karena kita lihat, kita masih ingat di video pertama, di awalnya itu masih aldehida keton rantai panjang. Tapi seiring proses terjadi dekomposisi lanjutan, memotong-motong menjadi aldehida keton rantai pendek. Jadi jika senyawa karbonil atsiri ini tinggi nilainya, maka menandakan bahwa autooksidasi telah berlangsung cukup jauh, yang tentunya harus didukung dengan senyawaan karbonil total yang juga tinggi, lebih tinggi daripada senyawaan karbonil atsiri. Metode uji lain adalah menggunakan bilangan anisidina. Di sini kita menggunakan senyawa para anisidina, ya. Jadi para aminoanisol atau para metoksianilina itu adalah para anisidina. Strukturnya seperti apa? Wah, kalian kan sudah belajar itu di kimia organik ya, silahkan dicari sendiri. Nah, dalam pelarut yang asam, jadi kuncinya reaksi dalam suasana asam, yaitu asam asetat, maka akan terjadi reaksi dengan aldehida membentuk warna kekuningan. Aldehida ini kita tahu adalah salah satu produk dekomposisi hidroperoksida. Jadi sebenarnya ini bedanya dia spesifik hanya aldehida ya. Berbeda dengan tadi kalau bilangan karbonil itu mengukur baik aldehida, keton, juga asam-asam, ester yang ada gugus karbonilnya. Tapi kalau di sini fokus dia hanya pada aldehida saja. Nah, absorbans molar pada 350 nanometer itu yang diukur. Jadi akan meningkat jika aldehida memiliki banyak ikatan terangkap. Maka biasanya bilangan anisidina di sini dikatakan merupakan ukuran dari dua alkenal. Kita tahu ketika ada rangkap bergabung dengan terkonjugasi dengan aldehida, lalu aldehidanya terkonjugasi lagi dengan cincin aromatik pada para anisidina, maka warna akan menjadi bergeser ke panjang gelombang merah ya, sehingga bisa terukur dengan baik. Nah, ada satu parameter namanya totox atau nilai oksidasi. Oxidation value itu dapat diukur dari 2 kali bilangan peroksida ditambah bilangan anisidina ya. Tentunya nilai totox yang tinggi itu menunjukkan bahwa autooksidasi lipid telah berlangsung sangat jauh. Kemudian ada uji Kreiss ya. Uji Kreiss ini memanfaatkan reaksi dengan fluoroglucinol atau reaksi Kreiss membentuk warna merah. Hanya saja uji ini kurang disukai karena contoh segar juga seringkali ikut membentuk warna. Dan hasil yang didapat antara lab 1 dan lab yang lain itu sering berbeda-beda, sehingga sulit mendapatkan hasil yang konsisten. Uji lainnya adalah uji oksirana. Oksirana adalah nama resmi dari epoksida ya. Jadi metode ini mengukur kadar epoksida. Caranya ditambahkan HX, biasanya HBr, untuk yang akan membuka cincin epoksida tersebut. Jadi contoh dilarutkan dalam asam asetat dengan indikator kristal violet atau kristal lembayung, lalu dititrasi dengan HBr sampai terbentuk titik akhir hijau kebiruan, yang menandakan bahwa semua epoksida telah dibuka cincinnya dan oleh HBr. Uji ini rendah kepekaannya, kurang spesifik, dan tidak memberikan hasil kuantitatif yang akurat dengan beberapa transepoksida. Ini adalah kelemahannya. Kurang spesifik ini ditandai dengan HX atau hidrogen halida juga bisa bereaksi dengan senyawaan karbonil tak jenuh beta dan dienol terkonjugasi, sehingga hasil pengukuran tidak mencerminkan hanya kadar epoksida, tapi bisa menimbulkan galat positif karena si hidrogen halida juga bisa bereaksi dengan ini. Kita tahu hidrogen halida dengan senyawaan karbonil tak jenuh beta itu bisa mengalami yang namanya reaksi Michael. Ya, atau juga dengan dienol terkonjugasi bisa timbul reaksi samping yang lainnya, mungkin adisi 1,2 atau 1,4. Nah, oleh karena itu semua spesies yang berikatan rangkap itu bisa juga bereaksi dengan hidrogen halida, jadi tidak hanya epoksida. Maka angka yang terukur biasanya kurang akurat menunjukkan epoksida.
tapi juga bisa menunjukkan ikatan rangkap. Padahal kita tahu bersama bahwa ikatan rangkap mungkin menandakan bahwa lipid itu masih baik, karena banyak mengandung ikatan rangkap. Tapi kalau sudah terbentuk epoksida, itu berarti sudah mengalami autooksidasi yang jauh, yaitu sudah mencapai dekomposisi aldehida, produk dekomposisi hidroperoksida. Disitulah epoksida terbentuk. Suatu metode kolorimetri dengan asam pikrat itu dilaporkan lebih peka daripada uji oksirana dan tidak memiliki kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi ini diperbarui metodenya supaya lebih akurat ya. Metode lain ada bilangan iodin. Bilangan iodin ini mengukur ikatan tak jenuh dalam lemak. Nah, bedanya dengan bilangan-bilangan lain yang kita pelajari tadi, bilangan iodin ini justru kalau nilainya tinggi, itu menunjukkan bahwa asam lemak atau lemak itu masih kondisinya baik. Karena belum mengalami autooksidasi sehingga ikatan rangkapnya masih berjumlah banyak. Kita tahu kan autooksidasi akan menghilangkan ikatan rangkap tersebut berubah menjadi aneka produk. Nah, oleh karena itu, bilangan iodin ini justru positif kalau nilainya agak tinggi, beda dengan bilangan-bilangan sebelumnya. Ya, nah di sini lemak direaksikan dengan larutan ICl dalam campuran asam asetat dan CCl4, lalu digunakan Ki berlebih sehingga nanti terbentuk I2, jadi titrasi tidak langsung juga ya, yang dititrasi dengan natrium tiosulfat. Metodenya disebut metode WISH kalau menggunakan ICl. Sementara kalau dengan IBR namanya metode Hanus. Hasil dinyatakan sebagai gram I2 per 100 gram contoh. Kemudian ada lagi metode fluorescence. Metode fluorescence ini mengukur pendar fluor dari senyawaan fluoresen yang terbentuk dari interaksi senyawaan karbonil hasil oksidasi lipid dengan penyusun yang memiliki gugus amino bebas. Nah, jadi ini biasanya cocok kalau kita mengukur tingkat oksidasi pada sistem hayati. Karena di sini ada interaksi antara lipid dan bahan penyusun seperti protein, asam amino yang kita tahu memiliki gugus amino bebas. Nah, selain metode-metode kimia, tidak bisa dilupakan juga ada metode-metode organoleptik di dalam pengujian mutu dari suatu lipid. Jadi kita ingat kemarin ada yang namanya off flavors dan off odors. Kalau metode-metode yang tadi di depan itu semua mencoba mengukur senyawa kimia apa yang berperan pada terbentuknya off flavor atau off odors itu, lalu diukur, dikuantifikasi jumlahnya. Tapi kita juga memiliki panca indera, memiliki hidung, memiliki lidah untuk bisa membaui dan merasakan masih baik atau tidaknya lipid tersebut. Nah, jadi biasanya ada suatu panel rasa yang sudah terlatih atau semi terlatih, diberi prosedur organoleptis yang sangat spesifik, lalu dia memberikan lembar penilaian tertentu. Dari penilaian itu kita bisa mengukur apakah sampel itu masih berkondisi baik jika diukur dengan panca indera. Biasanya ini akan menjadi pembanding yang valid atau sahih dengan hasil uji kimia. Karena panca indera kita tentu jauh lebih akurat dalam membaui atau mengecap senyawa-senyawa off odors atau off flavor tersebut. Jadi kalau kadar yang terukur secara kimia tinggi, kemudian hasil organoleptisnya sesuai, maka biasanya baru sahih dianggap bahwa minyak itu sudah kondisinya tidak baik. Nah, uji-uji fisik yang saya maksud adalah kita menggunakan pemanasan untuk apa? Jadi lipidnya ini mungkin masih kondisinya baik, tapi kita sengaja panaskan di 65 derajat, karena kita kemarin sudah belajar bahwa suhu yang semakin tinggi akan mempercepat oksidasi. Jadi dengan kita melakukan uji autooksidasi yang dipercepat, kita nggak usah menunggu terlalu lama untuk sampai minyak ketangi untuk mengukur ketahanan simpan dari suatu minyak. Jadi ini biasanya untuk menguji ketahanan simpan ya. Jadi sampel disimpan di 65 derajat, lalu lama-lama terjadi autooksidasi, diukur secara berkala, misalnya setiap berapa hari atau setiap berapa minggu, diuji secara berkala, maka terdeteksi ketengikan oksidatif yang bisa diukur dengan bilangan peroksida dan juga dengan deteksi organoleptik. Dari sini, kita si produsen, ini biasanya uji-uji bukan uji kimia ya, tapi uji di teknologi pangan, jadi di industri pangan. Jadi nanti dari si produsen bisa menentukan masa simpan dari minyak goreng tersebut, kedaluarsanya kapan, begitu.
Uji yang sejenis banyak, bukan hanya uji Ovenskal saja. Misalnya ada metode oksigen aktif. Kalau di sini juga sama sebetulnya uji oksidasi yang diakselerasi. Pertama suhunya kita pakai lebih tinggi, 98 derajat, dan selama di oven itu terus-menerus dialiri udara pada laju yang konstan. Sehingga out oksidasi akan berlangsung lebih cepat lagi daripada uji Ovenskal. Nah, lamanya waktu untuk mencapai bilangan peroksida tertentu, ini biasanya sudah ada parameter di perusahaan, oh kalau bilangan peroksida segini, udah minyaknya nggak bisa dipakai lagi, udah rusak. Nah, berapa lama tuh waktunya diukur? Nanti ada faktor konversinya untuk waktu tersebut, ini kan untuk ujian dipercepat. Kalau normalnya kira-kira akan punya waktu simpan berapa? Begitu. Ada lagi namanya metode Ransimat. Sebenarnya ini metodenya mirip seperti uji metode oksigen aktif. Jadi udara dialirkan melalui minyak tersebut. Hanya bedanya yang diukur adalah peningkatan konduktivitas listrik dari terbentuknya produk-produk oksidasi. Suhunya kurang lebih sama. Kalau tadi 98, ini 100. Kita tahu bahwa ketika terbentuk produk-produk oksidasi, terbentuk gugus karbonil, terbentuk gugus asam, nah itu akan meningkatkan kepolaran dari senyawa minyak yang aslinya nonpolar. Otomatis kalau kepolaran itu naik, konduktivitas listriknya juga akan naik. Sifat itu yang dimanfaatkan dalam metode Ransimat. Nah, metode lainnya adalah metode absorpsi oksigen. Nah, kalau metode sini agak lain, jadi dimasukkan di bejana tertutup, contoh itu, lalu oksigen dengan jumlah tertentu dialirkan ke sana. Berapa oksigen yang dialirkan, terus berapa oksigen yang terukur setelah proses, itu dibandingkan. Sehingga kita bisa tahu berapa jumlah oksigen yang diserap oleh sampel dari penurunan tekanan oksigen yang terjadi. Jadi antara yang dimasukkan dan yang di akhir terukur. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyerap sejumlah tertentu oksigen pada kondisi uji yang tertentu itu dapat dipakai untuk mengukur ketahanan simpan juga dari situ, sekaligus menguji juga ketahanan efektivitas dari antioksidan yang kita tambahkan pada suatu bahan pangan. Jadi kalau misalnya sebelum ditambah antioksidan, tentunya penurunan oksigen itu akan jauh lebih cepat. Tapi setelah ada antioksidan, harusnya bisa diredam. Itu adalah metode-metode uji untuk mengukur out oksidasi lipid. Video ini sekaligus mengakhiri bahasan mengenai lipid. Nanti video selanjutnya adalah dikhususkan untuk metode analisis kadar lemak atau minyak ya dalam bahan pangan. Terima kasih.